Shadaqatun jariyah. Nah kita ini kebanyakan, maaf Bapak, orang-orang yang memang ekonomi kita menengah ke bawah, kalau dengar hadis ini lintasan pikiran kita, oh itu bukan bagian aku, oh itu punya wong kayo. La wallahi ikhwani, Allah tidak mengatakan jariyah itu harus membangun satu bangunan, tapi apapun bagian yang kita bisa berikan untuk bangunan itu bisa menjadi nilai ibadah jariyah buat kita. Sedekahlah dengan apa yang kita bisa berikan, mumpung sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, kalau kalian melihat ada orang-orang yang dilebihkan Allah harta atau rupanya dicakapkan oleh Allah, fandur ila man asfala minka, tundukkan pandanganmu, lihat orang yang lebih kurang darimu, kata Rasulullah. Kalau engkau memang ikhlas karena Allah, jangan kena Haji Umar, siapapun menamakan itu bangunan untuk mereka, engkau tidak akan merasa terganggu dan terusik sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'ala fitnah, Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral hujjat, hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita cintai dan kita banggakan, kita hormati para habaib, para asatiz, para alim ulama, para hujjat, dan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini. Juga terkhusus kepada keluarga besar Haji Budi dan rekan-rekan yang ikut membantu beliau dalam yayasan Tariq Mardatillah ataupun dalam kepengurusan khususnya masjid ini. Semoga Allah memberkahi hidup antum sekalian, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan, dan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan berikutnya, sehingga kita insya Allah termasuk golongan orang-orang yang dikatakan Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita ditetapkan Allah, diletakkan di masjidnya Allah, bait min buyutillah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ahabbul biga ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah. Wa abghadul biga ilallah aswaquha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar-pasar yang kita miliki. Ikhwan rahimakumullah, tentulah bukanlah dari bentuk bangunan masjid yang menjadi cintanya Allah, bukan pula bentuk bangunan pasar itu yang menjadi Allah membenci itu tempat, tapi perbuatan-perbuatan yang ada di masjid itulah menjadikan Allah cinta. Dan perbuatan-perbuatan yang kebanyakan dalam pasar itu buruk, itulah yang menjadikan Allah murka. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alhamdulillah dari tadi kita didudukkan Allah di masjid ini, mudah-mudahan dalam keadaan betah, senang, gembira kita duduk di masjid ini, menunjukkan kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang munafik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan salah satu ciri atau tanda orang munafik, mereka tidak pernah merasa betah, tidak pernah merasa tenang duduk di tempat-tempat yang baik, terutama di masjid-masjidnya Allah. Namun orang-orang mukmin akan merasakan senang, tenang, damai hati mereka ketika mereka duduk bersama orang-orang yang ingat kepada Allah, baik itu di masjid-masjid ataupun di majalis-majalis al-khair, baik itu majelis taklim atau masjid
majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Mungkin kita ni kebanyakan bapak hadirin berkata, wah aku tak mungkin bisa nak bangun masjid. Aku tak mungkin bisa nak bangun masjid. Naam, boleh jadi itu ungkapan, tapi Islam dan Allah membukakan pintu luas buat kita ikhwani. Kalau kita memang bersungguh-sungguh pengen dan tahu tentang ganjaran yang begitu besar Allah berikan dari orang-orang yang membangun masjid, membangun tempat ibadah, musola, langgar, surau, atau apalagi tempat beribadah yang di situ pun ada tempat taklimnya, madrasah, pesantren dan lain-lain, maka ikhwan rahimakumullah, dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang solehah, kita bisa mendapatkan ganjaran seakan-akan kita telah membangun sebuah masjid, membangun sebuah madrasah, sebuah pesantren, yang mana itu telah disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, dan banyak hadis-hadis yang sahih diceritakan. Barang siapa yang manhamma, berkeinginan, bertujuan, bercita-cita melakukan suatu kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan ini, apapun kebaikan itu, lalu dia tidak mampu melakukannya, tapi dia sudah punya cita-cita, berkeinginan, pengen. Misal kita ketika masuk ke masjid, Masya Allah, alangkah beruntungnya aku kalau aku punya masjid macam ini, alangkah beruntungnya bapak aku kalau aku punya masjid macam ini. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam masjid ini mendatangkan ibadah, mereka beribadah, berzikir, sholat dan segalanya, kita mendapatkan pula pahala dengan apa yang mereka dapatkan. Namun kita tidak punya apa-apa bapak hadirin rahimakumullah, ummahat, akhwat, tapi kita punya keinginan seperti itu, maka Allah akan melihat apa yang terlintas di hati kita. Dan ini pun diperjelas dengan hadis Rasulullah yang lain tentang adanya orang yang berjalan kelak pada hari kiamat, seorang diberikan kitab amal miliknya. Lalu ketika ia membuka kitab amal tersebut, dia kaget karena di situ dicatatkan bermacam-macam amal yang dia meyakini dia tidak melakukannya. Lalu ia pun bertanya dan ragu dengan kitab tersebut kepada malaikat, apakah tidak salah ini kitab milikku? Maka malaikat mengatakan, tidak, memang itulah kitab milikmu. Tapi kenapa di sini tertera begitu banyak amalan-amalan yang aku tidak merasa melakukannya? Infak, sedekah, jihad dan macam-macam amal. Maka malaikat yang tidak mengetahui tentang hal itu bertanya kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, sampaikan kepada itu orang, hambaku fulan bin fulan. Mungkin dia teringat dengan apa yang pernah dia lakukan di saat dia berada di tempat ini. Dia terlintas di hatinya kepengen berjihad, namun dia tidak kusampaikan untuk berjihad. Dia pengen sedekah, dia pengen melakukan ini, semua niat-niat baiknya kucatat sebagai amal yang makbul di sisiku, kata Allah. Nah, Rasul mengatakan tadi hadis yang pertama, ikhwan, siapa yang berkeinginan, punya niat pengen melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak mampu melakukan kebaikan tersebut karena udzur misalnya, maka Allah tidak mengharamkan pahala untuknya, dicatat pahala yang besar di sisi Allah, sempurna bagaikan dia telah melakukan amalan tersebut. Baik itu membangun masjid, membangun madrasah, pesantren, atau ibadah-ibadah, bermacam-macam ibadah, sampai yang mungkin bapak hadirin yang mungkin tidak terlintas di hati kita, jihad fisabilillah. Makanya ketika kita duduk di majlis-majlis bersama para asatidz, para ulama, di situ membuka jihad, tentang bab jihad misalnya, kita jangan cuma dengar, tapi niatkan, ya Allah, kalau kau izinkanlah aku sebelum aku wafat untuk berjihad, dimanapun terserah engkau meletakkan aku berjihad, ya Allah. Maka detik itu anda sebagai mujahid di sisi Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, berbuat baik banyak pintunya, terutama bagi orang yang diberikan Allah rezeki. Dalam hadis tentang kematian, kita semua mungkin hafal hadis ini, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalas." Kalau seorang anak Adam, tentu yang dimaksud di sini seorang muslim, meninggal dunia, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Dalam hadis ini, walaupun dalam hadis lain Nabi menyebutkan dengan perkara-perkara yang lain. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ikhwani? Shadaqatun jariyah. Nah, kita ini kebanyakan, maaf Bapak, orang-orang yang memang ekonomi kita menengah ke bawah, kalau dengar hadis ini, lintasan pikiran kita, oh itu bukan bagian aku, oh itu punya orang kaya. La wallah ikhwani, Allah tidak mengatakan jariyah itu harus membangun satu bangunan. Tapi apapun bagian yang kita bisa berikan untuk bangunan itu bisa menjadi nilai ibadah jariah buat kita. Jangankan Bapak yang punya penghasilan 100.000, 200.000 atau lebih sehari, kita yang punya penghasilan ikhwan 20.000 sehari pun wallah mampu untuk punya amal jariah di yaumil kiamat. Kalau kita mau. Anda punya penghasilan 20.000 sehari, sisihkan 2.000 sebulan, 60.000 satu sak semen, Pak. Satu sak semen 2 bulan, tinggal hitung.
Seandainya itu kita lakukan 10 tahun, maka kita akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Naam, Rasul mengatakan man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam riwayat Ghusl fil jannah. Siapa yang membangun satu masjid atau tempat ibadah karena Allah, ingat ini yang penting kita garis. Penting kita terus garis bawah, karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga atau rumah yang indah di surga. Ingat ikhwani, seindah apapun bangunan yang kita bangun di muka bumi ini, tidak ada bandingnya dengan bangunan yang ada di surganya Allah. Bangunan dengan bangunan kelas surganya Allah. Ahbabana rahimani rahimakumullah. Kita tidak mampu bangun bangunan besar, kita mampu ikut mensertakan harta kita kepada mereka. Dan sifatnya harus jemput bola, ikhwan. Ente masuk ke pelosok-pelosok, ente lihat di banyak tempat masjid, musola, surau, kadang-kadang menyedihkan di kampung-kampung. Atap sudah mungkin maaf tinggal nunggu hari ambruk. Kadang-kadang kamar mandi yang sudah kita sendiri ngeri untuk masuk ke situ tempat. Bahkan sejadah yang sudah mungkin usang, lampu yang mungkin juga sudah mungkin ada 10 lampu yang nyala cuma 2. Wallah Pak, saya pernah masuk masjid seperti itu. Saya bingung, pernah masuk satu masjid, waktu itu kita memang ada kegiatan dakwah di satu desa di daerah Pemulutan situ. Pas masuk saya kira ini lampu belum dinyalakan. Saya cari, kebetulan kita datang sebelum pengurus masjid masuk. Kita nyalakan, ternyata semua lampu itu padam. Menunjukkannya tidak ada kemakmuran di masjid itu. Ikhwan rahimakumullah, modal satu bola lampu itu berapa ikhwan? Seandainya kita jadikan itu amal jariah kita, dia bertahan 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, orang ngaji Quran berkat lampu yang kita pasang, wallah kuburan kita akan terang di sisi Allah. Kuburan orang tua kita pun akan mendapatkan keberkahan itu. Dan siapapun yang kita niatkan akan mendapatkan bagian. Ikhwan rahimakumullah, sedekah mumpung Allah memberikan kesempatan kita untuk memiliki rezeki. Dan dengan apa yang kita mampu itu yang kita berikan. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqin nara wala bisikin tam. Selamatkan dirimu dari neraka, kata Rasulullah, walaupun dengan sepotong korma engkau bersedekah. Jadi nggak nunggu kita punya duit banyak. Kalau tadi gambaran kalau bangun sedekah jariah itu milik orang kaya, wallah itu satu pemahaman yang salah. Kita mampu berbuat apapun ikhwan, kalau kita mau berusaha. Dengan duit yang tadi saya gambarkan 60.000 sebulan, mungkin nggak semen kita bisa belikan sapu, belikan apa yang sifatnya digunakan untuk jariah. Ikhwan rahimakumullah, sedekah begitu besar fadail dan kemuliaan yang Allah berikan. Terutama sedekahul jariah. Atau sedekah-sedekah yang lain yang juga kita harus miliki adalah sedekatus sir, sedekah secara diam-diaman. Kita dianjurkan Allah dua-duanya memiliki. Sedekah alaniyah itu terang-terangan, dan juga sedekah secara sir. Kalau orang sedekah sir terus enggak terang-terangan, mungkin di situ ada hal yang butuh dia lakukan dengan terang-terangan. Ada pula orang yang selalu terang-terangan tapi tidak memiliki sedekah sir, dia harus memiliki itu. Sedekah secara diam. Apalagi sedekah sir tutbil ghadab, kata Allah dalam lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang mengatakan sedekah sir itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, sedekahlah dengan apa yang kita bisa berikan. Mumpung sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana rahimani rahimakumullah, banyak hadis bahkan ayat Al-Quran ketika menyuruh kita berjihad seringkali diawali sedekah di jihad itu bukan dengan jiwa. Contoh hadis Rasulullah pernah mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Rasul mengatakan peranglah orang-orang musyrik itu dengan hartamu dan jiwamu, kata Rasulullah. Yang pertama disebut Nabi harta. Kenapa? Memang urusan hartanya berat, sedekah itu berat, kecuali orang-orang yang sudah dikehendaki Allah untuk mampu bersedekah. Fadail kemuliaan sedekah itu banyak. Di antaranya yang kita rasakan, dan inilah yang harus kita lakukan karena ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Tadi qari telah membacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada contoh pada diri Rasulullah itu, contoh-contoh yang sempurna, yang baik untuk kita contoh. Rasulullah itu Pak, kita sering dengar cerita, beliau bukan orang kaya, Rasulullah bukan orang yang mampu. Tapi apa kita katakan Rasulullah bukan contoh orang dalam menderma? Tidak, wallah, Rasulullah contoh yang paling hebat dalam menderma.
walaupun beliau bukan orang yang mampu. Bahkan Rasulullah disifatkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam kitab Maulid Sittad Durar dengan sifat bukan lagi levelan karom, di atas karom, yaitu sakho. Beliau mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad man bis sakho wal wafa takhallat. Ini sakho lebih hebat dari karom, Bapak. Kalau karom itu orang datang minta bantuan kepada kita, dia datang pasti dapat pulangnya, enggak bakalan tangan kosong. Minta 10 minimal kita kasih 5, atau minta 10 kita kasih 10. Itu orang karom. Tapi orang yang sakho itu lebih dari situ. Datang orang minta bantuan 10, dia berikan 15. Datang orang minta 20, dia berikan 30. Itu orang sakho. Bahkan puncak kesakhoan itu akan muncul ketika orang mampu jemput bola. Bukan nunggu orang ketok pintu, Pak, tapi dia mendatangi pintu-pintu orang yang membutuhkan bantuannya. Ikhwani rahimakumullah, rizki memang Allah yang mengatur. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah tentang keadaan umat Nabi ini. Ada sebagian orang, kata Allah, mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, sebagian umatmu aku jadikan mereka itu dalam keadaan kaya, memiliki harta, dan seperti itulah kehidupannya sampai aku wafatkan. Karena aku tahu kalau aku jadikan dia orang yang fakir, maka kekufuran akan menghampirinya. Namun ada pula orang-orang daripada umatmu wahai Muhammad yang kujadikan mereka sepanjang hidup tidak memiliki harta, hidup dengan pas-pasan sampai akhir hayat mereka. Karena aku tahu kalau iya aku berikan harta, dia akan durhaka kepadaku, kata Allah. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita tidak tahu di posisi mana kita diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam dua posisi ini Allah menyuruh kita lewat baginda Rasulullah SAW, jadilah engkau seorang yang kaya yang bersyukur. Dan jikalau kita dijadikan orang yang tidak kaya atau tidak mampu dengan ekonomi yang rendah, maka jadi seorang fakir yang bersabar. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hafidhani hafidhakumullah. Fadail kemuliaan sedekah sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, da'u maradakum bis sedekah. Kita harus contoh Nabi dulu, ikhwan. Kita sedih, ini sudah lewat nih, Covid sudah insya Allah sudah selesai. Berapa banyak kita lupa dengan iman, cuma ngurusin imun kemarin. Ketakutan dengan penyakit ini kita kebingungan. Bahkan kita jadi tambah pelit kemarin, Pak, ketika mendengarkan, memikirkan, wah nanti ini toko tutup, ini nggak bisa, ekonomi nggak jalan, bla bla bla. Semakin kita genggam harta kita. Padahal di saat itulah Rasulullah menyuruh kita sedekah. Perhatikan orang-orang yang membutuhkan. Imun kita pikirkan. Sementara Rasul mengatakan, da'u maradakum bi sedekah. Sembuhkan, bahkan tolak balak dengan sedekah. Ini ajaran Rasulullah, ikhwan. Dan keberuntungan kita dari sedekah itu bukan sekedar di hayatin dunia, bukan cuma sebatas kehidupan dunia, sampai yaumul kiamah yang dimulai dengan alam barzakh akan kita rasakan. Cukuplah tadi Rasul mengatakan, selamatkan dirimu dari adab neraka walaupun dengan sepotong korma. Artinya sekecil apapun yang kita berikan dari sedekah itu akan bermanfaat untuk kita, ikhwannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang ini pun menyedihkan, banyak umat Islam lari dari hadis Rasulullah ini. Mereka lari menuju pintu-pintu yang menyesatkan yang dibuka oleh orang-orang fasik atau orang-orang yang kafir. Mengenai apa, ikhwani? Menjaga harta. Rasul mengatakan, hasinu amwalakum bis sedekah. Lindungi harta kalian dengan bersedekah. Tapi berapa banyak orang-orang sekarang, Bapak Ahmad, Muslim lebih ngerasa tenang, aman, nyaman kalau sudah mengasuransikan harta milik mereka. Bahkan jiwa raga mereka, nyawa mereka pun mereka asuransikan, dan mereka ngerasa tenang, nyaman, aman. Lalu ngerasa senang ketika mereka sudah tekan kontrak asuransi tersebut. Siapa yang beri jaminan mereka, ikhwan? Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan Allah, bukan Rasulullah, tapi orang-orang yang boleh jadi orang-orang itu fasik, bahkan boleh jadi orang-orang kafir. Dan na'udzubillah, seorang muslim ngerasa aman, tenang, nyaman ketika mendapatkan jaminan kehidupan dunia dari orang non-muslim yang tidak pernah sujud kepada Allah. Ini mengerikan, ikhwannya. Keimanan kita bisa lepas ketika kita merasakan aman bukan karena bersandar kepada Allah. Kita merasa aman bukan karena menjalankan sunnah Rasulullah, tapi merasa aman ketika kita mendapatkan jaminan dari manusia, walaupun saja dia muslim pun itu tidaklah diperkenankan, apalagi kalau itu bukan muslim. Ikhwani rahimani rahimakumullah,
Rasul diutus Allah untuk uswatun hasanah, buat contoh buat kita dalam segala hal, termasuk bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana kita menghadapi bermacam-macam masalah, bagaimana saat kita ingin menyelamatkan harta kita. Ini semua dianjurkan oleh Rasulullah. Di samping sedekah, zikir-zikir dan doa-doa pun dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani rahimakumullah, untuk kita orang-orang yang tidak diberikan Allah kemampuan, dan termasuk juga maaf bagi kita yang diberikan Allah kemampuan lebih, pegang erat-erat ini hadis Rasulullah. Karena yang akan merusak manusia kebanyakan adalah dunia, dan di antara dunia itu adalah harta dan jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sekali lagi ikhwani, pegang erat-erat ini hadis Nabi Muhammad, agar kita bisa hidup di dunia ini mulia di sisi Allah, dicintai oleh Allah. Bukan hanya kemuliaan di mata manusia, tapi kita dibenci oleh Allah. Apa itu? Rasul mengingatkan kita tentang makna syukur kepada Allah, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasul mengatakan, idza ra'aita rajulun faddala Allah bil mal wal huluk fanzur ila man asfala minka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, kalau kalian melihat ada orang-orang yang dilebihkan Allah harta, atau rupanya dicakapkan oleh Allah, fanzur ila man asfala minka, tundukkan pandanganmu, lihat orang yang lebih kurang darimu, kata Rasulullah. Dengan ini kita bisa bersyukur, Bapak. Dengan ini kita bisa bersyukur, ummahat, akhwat, rahimani rahimakumullah. Tapi kalau kita tidak pernah menunduk melihat orang yang lebih kurang, lebih susah dari kita, maka na'udzubillah, kemungkinan ketomakan yang akan muncul. Karena Nabi pun telah menggambarkan sifat tomak ini selalu melekat pada manusia. Sampai Rasul gambarkan manusia itu seandainya dia telah memiliki satu gunung emas, maka dia akan terus mencari gunung emas yang lainnya. Tapi orang yang menunduk, Pak, sering-sering turun, Pak. Istilahnya kalau orang mau jadi pejabat biasanya suka belusukan. Kita pengen jadi pejabat di akhirat. Belusukan kita, turun ke kampung-kampung. Saya sendiri merasakan saya ini banyak kekurangan. Ketika suatu hari saya pernah hadir, ada anak majelis kita, abahnya meninggal. Anak tahunya dia Masya Allah rajin ke majelis. Pas abahnya meninggal, kita pengen tahu di mana rumahnya, kita pengen takziah. Pas masuk, Masya Allah, daerah yang kumuh, masuknya susah, motornya nggak bisa masuk. Ngelihat semua lingkungan itu, ya Allah, Muslim semua, tapi fuqara, nggak kesentuh dengan jamahan orang-orang yang berlebihan harta. Tapi subhanallah, bukan cuma dia, ada beberapa rekan-rekan yang di situ mereka anak majelis kita, dengan keadaan fakir mereka nggak lupa sama Allah. Dengan kesusahan ekonomi mereka tetap dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, masalah hasud, iri itu nggak boleh, ya. Iri, hasud itu haram hukumnya. Tapi kepada dua orang kita boleh untuk iri, dalam makna ghibtah. Bukan hasud, iri dalam makna pengen dapat seperti mereka, pengen orang itu gagal, hancur usahanya, atau tidak mendapatkan kebaikan. Tidak, artinya aku pengen seperti dia dengan apa yang dia capai dalam urusan akhirat. Ghibtah, ya, kesannya seperti iri tapi beda. Ini namanya ghibtah. Si fulan sedekah, aku juga pengen sedekah. Si fulan bangun masjid, aku pun harus bangun masjid. Si fulan bisa mengumrahkan anak karyawannya, aku harus bisa mengumrahkan karyawanku. Si fulan bisa dermah sana, aku pun harus bisa. Tapi tujuan bukan saingan sesama manusia. Tujuan kita hanya mengharap ridha Allah. Nah, ini harus ada pada diri kita, ghibtah. Dua kelompok manusia yang boleh kita hasuti, Pak. Siapa? Orang yang diberikan Allah ilmu, dan dengan ilmu itu yang menyebarkan ilmunya ke sana sini siang pagi malam. Itu boleh kita hasuti. Dan berkata, cobalah aku pengen seperti itu. Dalam riwayat, orang yang memiliki kelebihan dalam Al-Quran, hafalan Quran atau ilmu Quran, yang mana dia membaca Quran siang malam, sibukkan dirinya dengan Al-Quran. Lalu kelompok satu lagi, yaitu orang yang diberikan Allah harta, dan dengan harta yang dia berinfak di sana di sini. Orang seperti itu boleh kita iriin, dalam arti kata ghibtah, bukan iri hasud, tapi iri dalam kata cobalah aku bisa seperti dia, aku pengen seperti dia. Aku dengar haji fulan itu Masya Allah kemarin bantu musola sana, aku pun harus cari musola lain, aku harus bantu. Tapi tujuan saya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena ini pernah terjadi, ikhwan rahimakumullah, di zaman Imam Abdullah Al-Haddad. Adanya sedekah sir itu membantu kita untuk bisa lebih ikhlas. Tapi ingat ikhwan, belum tentu orang yang mencapai selamat dari riya itu ikhlas.
Kita biasa tahunya kalau orang sudah tidak riya itu ikhlas, Pak. Enggak, belum. Boleh jadi kita selamat dari riya, tapi keikhlasan belum kita capai. Nah, ini cerita di zaman Imam Abdullah bin Al-Haddad sahibur ratib. Zaman itu ada dua orang kaya. Yang mana dua orang kaya ini seperti tadi, bukan ghibthah tapi saingan memang. Si fulan bangun masjid di dusun sana, si fulan bangun juga di dusun sebelahnya. Si fulan infak di sana sekian, si fulan infak lebih gede lagi. Yang ini dengan itu infak sekian, dia akan ungguli lagi. Terus bersaing hidup mereka ini. Memang diberikan Allah harta yang berlimpah. Infak sana, si A infak, si B ikut infak juga. Pokoknya nggak pernah mau kalah, saingan terus. Sampai akhirnya Allah pilih satu di antara mereka ini, didudukkan Allah, dihadirkan Allah di majlis Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kalau Allah menghendaki hidayah, Pak, tidak ada yang bisa mencegah. May yahdihillahu fala mudhill lahu. Ini orang datang, sebenarnya datangnya juga bukan untuk cari ilmu, bukan cari berkah, cuma dia pengen melihat keadaan orang-orang yang duduk dengan Imam Haddad itu, karena dia ngerasa orang mampu, mungkin dia bisa nanti bisa juga di situ bagi-bagi duit atau bagi harta barangkali. Ketika dia duduk di situ, subhanallah, Imam Haddad itu buta, ikhwannya, buta, nggak bisa melihat, tapi ainul basirah yang terang benderang, bisa tahu siapa aja yang hadir di tempat itu. Seorang kibar auliaillah yang kita kenal dengan Ratib Haddadnya. Nah, ketika orang ini datang, Imam Haddad menyampaikan nasihat yang entah itu disengaja atau tidak disengaja, pas mengenai pada orang ini, yaitu mengenai keikhlasan dalam bersedekah. Pas itu sampai subhanallah, Allah menghendaki, Allah yang mendatangkan ia datang ke tempat itu, seperti saat ini kita pun didatangkan Allah ke tempat ini. Lalu Allah membukakan hati pendengarannya dan pendengaran hatinya untuk mendengar nasihat Imam Haddad. Maka Imam Haddad menyampaikan bagaimana keuntungan orang-orang yang menderma, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang bangun masjid, bangun musola, orang yang berbuat kebaikan, dan bagaimana keburukan dan kehinaan orang-orang yang berbuat bukan karena Allah. Dengan amal tersebut, harta mereka hilang, kedudukan di sisi Allah tidak dapat, bahkan menjadi kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang akhirnya subhanallah tergugah dengan nasihat Imam Haddad. Dia pulang nyesel, Pak, nangis dia. Selama ini berarti sia-sia usahaku, sia-sia yang aku infakkan, karena selama ini aku tahu benar, dan Allah pun pasti tahu, katanya, aku berbuat bukan karena Allah, cuma karena saingan sama seorang yang biasa juga sedekah seperti dia. Maka akhirnya dia, Pak, nangis malam itu. Besok pagi dia datang pada Imam Haddad, curhat, menyampaikan, minta bimbingan agar dia bisa selamat. Lalu Imam Haddad mengatakan, sekarang perbaiki sikapmu, perbaiki niatmu, cukuplah yang telah lewat, engkau tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, dan sekarang ikhlaskan, berbuatlah karena Allah. Akhirnya orang ini, ikhwan rahimakumullah, dia berusaha pengen memulai titik pertama kali sedekah yang ikhlas ini dengan bangun masjid. Dengan bangun masjid, dia masuk ke pelosok-pelosok daerah di Hadramut itu, di sekitar kota Tarim, di mana di situ ada perkampungan yang belum punya masjid. Subhanallah, dia dapatkan. Lalu dia cari tahu tanah yang kosong itu, didapatkan pula olehnya tanah. Lalu dia pun beli tanah itu, tanpa orang tahu kalau dia sebagai pembeli tanah itu. Sudah, tanah sudah dapat, segala macam, tinggal bangun masjid. Nah, bangun masjid tentu butuh proses. Orang pasti bakal tahu, ini siapa yang bangun. Ya, orang pasti tahu siapa yang bangun ini masjid. Kadang-kadang kita belum bangun aja sudah pengen orang lain tahu kalau kita pengen bangun masjid. Ya, kita belum bangun aja pengen orang lain tahu kalau kita sudah mau bangun masjid. Nah, ini orang, dia tahu sudah, dia dapat bimbingan dari Imam Haddad. Hanya dia datang kepada Imam Haddad, dia bawa uang yang cukup besar. Dibawa uang yang cukup besar tersebut, lalu dia datang kepada Imam Haddad, ya Abdullah Al-Haddad, ya Syekhana, ya Habib Abdullah, aku sudah bertekad bulat, mulai saat ini aku tidak akan lagi melakukan perbuatan yang salah. Aku akan berbuat ikhlas karena Allah. Kalau dulu aku riya, aku sum'ah, aku pengen dihormati orang, aku pengen disanjung orang, aku pengen dimuliakan orang, itu semua aku dapatkan. Tapi Allah, aku menyesalkan aku tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Hari ini wahai Habib Abdullah Al-Haddad, beliau katakan, aku telah membeli satu tanah di kampung sebelah sana yang dimana di situ belum ada masjid, dan aku tekad bulat untuk membangun masjid. Tapi aku nggak ingin orang-orang tahu kalau aku yang bangun. Masya Allah, Pak. Udah cakap ini. Aku nggak pengen orang-orang tahu kalau aku yang bangun itu masjid. Imam Haddad tersenyum, Masya Allah, tabarakallah, nawwarallahu qalbah. Semoga Allah terus menenangi hatimu, kata Imam Haddad. Imam Haddad tahu, Imam Haddad Masya Allah murabbi, Pak. Nggak pengen orang itu sampai tingkatan ketinggian kedudukan sosial cuma levelan menengah, tapi pengen lebih tinggi lagi.
Lalu Imam Haddad mengatakan engkau ikhlas. Engkau pengen orang nggak tahu kalau ini engkau bangun. Biar Imam Haddad, cukup yang lewat. Aku riya, aku sum'ah. Yang kali ini aku pengen orang-orang nggak ada yang tahu kecuali engkau dan aku dan Allah menjadi saksi. Masya Allah. Lalu apa kata Imam Haddad? Kalau begitu Masya Allah kata Imam Haddad, aku terima uang milikmu dan aku akan bangunkan bangunan dengan apa yang kau telah inginkan di tanah yang telah kau beli. Dan aku tidak akan kasih tahu siapapun kalau ini bangunan masjid adalah milikmu. Alhamdulillah, dia bilang. Itu memang tujuan ke Imam Haddad. Tapi Imam Haddad bilang apa Pak? Tapi seandainya gini kata Imam Haddad, kan orang pasti nanya masjid itu bangunan siapa? Ini katakanlah namanya Haji Ali Pak, katakanlah dia. Temannya tadi yang saing namanya Haji Umar. Wahai Haji Ali, katakanlah Imam Haddad, aku tidak bakal sampaikan kepada siapapun kalau itu bangunan milikmu Haji Ali. Tapi tentu orang akan bertanya bangunan milik siapa, karena mereka tahu aku Abdullah Haddad bukan orang kaya. Lalu apa kata Imam Haddad? Gimana kalau seandainya orang bertanya tentang bangunan ini bangunan siapa? Lalu ku katakan, oh itu bangunan Haji Umar. Dengar nih Pak, langsung sebut, oh jangan Abdullah Haddad. Enak di dia. Enak di dia yang boleh dapat nama. Senyum Imam Haddad. Khalasta min riya wa la tasul ila darajatul ikhlas. Engkau sudah selamat dari riya, tapi kau belum mencapai keikhlasan kata Imam Haddad. Kalau engkau memang ikhlas karena Allah, jangan kena Haji Umar, siapapun menambahkan itu bangunan untuk mereka, engkau tidak akan merasa terganggu dan terusik sama sekali. Karena engkau sudah mencapai keinginanmu itu. Allah tahu kalau engkau membangun itu masjid. Bukankah engkau pengen tahu Allah yang tahu yang membangun itu adalah engkau? Tentu wahai imam katanya. Dan aku bertanya kepadamu, sudahkah Allah tahu kalau ini bangunan milikmu? Jelas Imam Haddad. Kafah, cukuplah kata Imam Haddad. Ikhlaskan apa yang kau berikan benar-benar Allah dan tanpa berharap daripada pujian ataupun sanjungan. Jadi riya boleh jadi lewat, tapi keikhlasan belum dicapai. Ikhwani hadirin rahimani rahimakumullah. Sedekah pun Pak, kalau pengen kaya lewat sedekah. Kalau pengen kaya lewat sedekah, ibu-ibu ummahat rahimakumullah. Karena Rasul menjanjikan manaqasal mal bisadaqah bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta seorang dengan sedekah. Justru akan bertambah. Nah, yakinkan ini ikhwani. Sekarang ini janji Allah, janji Rasul, kadang-kadang kita sepikan, kita sisihkan. Kita mengambil janji-janji manusia yang membuat kita program-program sistem dagang ini, sistem dagang itu, yang membuat kita untuk dapat untung gede. Bahkan kadang-kadang melarang atau melanggar daripada syariat-syariat Allah. Ikhwani rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW orang-orang fakir itu iri sama orang kaya. Irinya tapi ghibta. Sehingga pernah suatu hari mereka datang kepada Nabi Muhammad mengeluh, ya Rasulullah, kalau pakai bahasa kita, lemahnya jadi orang kaya. Ngapa? Dia sholat, kami sholat. Kami belajar, dia belajar. Kami berzikir, dia berzikir. Kami berjihad, dia malah berjihad. Mereka lebih dari kami. Kenapa? Mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah. Mereka bisa berinfak, kami tidak mampu berinfak. Tolong ya Rasul, ajarkan kami yang bisa kami mengalahkan mereka. Ini ghibta Pak, urusan akhirat yang dipikirkan, bukan urusan pengen kayanya, bukan. Mereka tahu sahabat kami tidak mampu untuk sedekah. Salat kami, dia salat. Zikir, dia zikir. Jihad, mereka jihad. Duduk sama Nabi itikaf, duduk itikaf. Tapi mereka mampu bersedekah, berinfak, kami tidak mampu. Tolong ya Rasulullah, kami pengen lebih hebat dari mereka. Tentu tahu mereka bukan dengan harta. Lalu minta suatu ajaran. Maka diajarkan oleh Rasulullah dengan mengajarkan amalan zikir Pak. Amalkan ini kata Rasulullah. Zikir ini baca, kata Nabi SAW, kalau kamu membaca maka tidak akan ada orang yang bisa melampaui kedudukan kalian kecuali orang yang melakukan lebih dari kalian dengan bacaan ini. Senang orang fakirnya Pak. Gembira mereka. Kenapa? Mereka ngerasa lebih beruntung. Walaupun tidak punya duit lewat infak sedekah, tapi mereka diajarkan Nabi amalan. Akhirnya mereka pulang. Mulai mereka mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Berlomba-lomba di antara mereka. Nah akhirnya subhanallah mereka ini lebih banyak duduk di masjid. Orang bubar, biasa sudah bubar, mereka bubar, hari ini enggak bubar. Putar tasbih, zikir. Akhirnya ini pun jadi perhatian orang-orang kaya. Orang-orang kaya perhatian, wah ini ngapo, ini banyak zikir baru, nanyo, nyari bocoran. Amalan apa kamu gawe gitu? Oh kami dapat dari Rasulullah. Amalan ini ganjaran begini. Wong kaya nengok, no, kami juga nak beramal. Akhirnya orang kaya pun ikut duduk di masjid, berzikir juga Pak. Dengan zikir mereka baca, gelisah, fakir nol, disayangi lagi.
Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini orang kaya lah melok juga. Lah cak mana lagi kata Nabi. Sudah bagian masing-masing. Nah, ikhwan rahimakumullah, sebagai penutup, kita perlu ya ada pada diri kita keinginan untuk berbuat untuk umat. Dengan apapun yang kita bisa lakukan, termasuk dengan harta. Kisah ini ceritanya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada sekelompok orang-orang fuqara masakin yang mereka ini sebenarnya ridho dengan keadaan fakir tersebut, bukan karena mereka malas mencari rezeki, bukan mereka tidak mau berusaha, tapi sudah ketetapan Allah mereka mendapatkan bagian yang sedikit daripada rezeki. Ada satu keluarga, bapak, suami istri dengan beberapa orang anaknya, hidup dengan kefakiran. Tapi subhanallah, ini orang fakir mikir kena orang fakir. Selalu jadi humum wal humum, menjadi beban pikirannya ketika menyaksikan ada tetangganya sebelah situ sakit, tidak mampu beli obat, sakit, tidak mampu ada yang memberikan makanan, sebelah sana punya utang, nggak bisa bayar utang, sebelah sana musibah, macam-macam muskilah orang yang ada di sekitar mereka berhubungan dengan harta. Sehingga dua sampai sini berharap, ya Allah, cobalah kami jadi orang kaya. Nah, ini nikmatnya, Pak. Cobalah kami jadi orang kaya, Allah, kami bantu semua tetangga di sini. Tak akan ada lagi orang susah di sini, ya Allah. Tapi kami tidak punya apa-apa. Minta terus berdoa. Jadikanlah kami orang kaya, Allah. Ini lihat, kayanya bukan untuk nikmat-nikmat, bukan ya kawan. Kaya pengen nolong orang. Pengen jadi orang kaya biar bisa nolong orang yang susah, orang yang sedih, orang yang punya masalah. Hanya mereka pun berdoa, tidak kunjung diijabah. Mereka pun datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa? Mereka tahu Nabi Musa, Nabi Allah, Kalimullah. Maka mereka datang kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah. Disampaikanlah, Pak, niat mereka. Kami ini prihatin dengan keluarga dan tetangga kami. Kalau kami, biarlah kami ridha dengan apa yang kami dapatkan, tapi kami tidak kuat lihat tetangga kami yang kesusahan, yang tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya pakaian, yang punya hutang, yang punya masalah dengan segala macam bentuk masalah. Mereka butuh bantuan dan kami tidak mampu membantu mereka. Maka tolong Nabi Allah Musa, doakan agar kami dijadikan Allah kaya. Maka Nabi Allah Musa melihat kesungguh-sungguhan orang itu, berdoa minta kepada Allah. Nabi Allah Musa Kalimullah, bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Allah mengatakan, Musa, suruh mereka sabar, baiklah. Suruh mereka sabar dan biarkanlah keadaan seperti itu. Aku sudah ngatur seperti itu, kata Allah. Disampaikan oleh Nabi Allah Musa. Ini orang karena benar-benar hati lubuk hatinya, rahmah yang tinggi, yang hebat. Dijawab dengan seperti itu. Sampai mereka ngomong, tolong Nabi Musa, tak kuat kami nengok kesusahan itu pada mereka. Sebulan deh jadi orang kaya. Mintakan sama Allah, sebulan saja kami jadi orang kaya. Setelah itu cabutlah lagi kekayaan itu. Kenapa? Mudah-mudahan dalam sebulan itu kami bisa menuntaskan kemiskinan yang ada. Nabi Musa ngomong sama Allah. Dan Allah yang maha tahu tentang ucapan hamba ini mengatakan, baik ya Musa, ada itu hak. Baik Musa, kata Nabi Allah, kata Allah kepada Nabi Musa, akan kuberikan apa yang mereka inginkan. Sebulan tadi. 1 bulan mereka kukayakan dan 1 bulan itu mereka harus berbuat. Setelah itu kan kucabut kembali kekayaan itu menjadi miskin kembali mereka. Dengar ini Pak, nangis hebat gembira mereka. Lalu bagaimana kekayaan itu akan muncul pada mereka, ya Allah? Maka Allah menyampaikan kepada Musa, sampaikan kepada mereka dan engkau tunjukkan kepada mereka. Di sebelah sana ditunjukkan oleh Allah, ada satu kebun itu tidak ada pemilik, itu milik aku, kata Allah. Sekarang sudah kusiapkan kebun itu sedang berbuah dengan sepenuh-penuhnya buahnya. Maka embeklah buat mereka dan godoklah kebun itu dengan sebaik-baiknya. Kebun itu tidak akan pernah putus sampai setahun buahnya. Kurma, Pak. Dengar ini mereka bingung. Bisanya ada kurma setahun tidak putus buahnya. Dan saat itu pun pohon kurma belum berbuah. Hanya mereka keluar bersama Nabi Allah Musa. Didapatkanlah subhanallah kebun yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat ini gembira luar biasa mereka, Pak. Dan Nabi Allah Musa mengatakan, ini milik kalian dan ingat Allah cuma kasih waktu 1 bulan. 1 bulan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau memang kalian benar untuk membantu sesama. Maka bapak anakku memang orang yang sedikit jujur dengan niatnya. Langsung hari itu juga dia panggil anak-anaknya, laki bini sama dia, langsung ngundung itu kurma. Diambil oleh mereka, dikumpulkan. Dan kurmanya luar biasa, bukan jenis biasa, jenis yang luar biasa. Sehingga mereka mendapatkan panen yang besar ini, mereka langsung memanggil tetangga-tetangganya, dibagikan oleh mereka. Dibagikan kurma tersebut. Sampai sudah hampir menipis, mereka besok ambil lagi kurma, dibagikan lagi. Sampai berapa hari mereka terus membagikan. Nah subhanallah, ini cobaan orang kaya, Pak. Kalau kita sudah dikenal uang galak dermah, yang lain bakal datang. Uang miskin dari mana-mana bakal datang. Akhirnya orang datang ramai. Kebingungan mereka. Mereka tidak mampu lagi untuk memberikan ke rumah-rumah. Akhirnya mereka membuka pintu rumahnya.
Pertama, pintu rumah depan dibuka. Jadi orang itu datang ngantri, mereka kerja, bagi makanan, bagi. Lalu pikir lagi, ini kurma, mereka juga butuh duit. Lalu mereka jual kurma mereka dengan harga yang tinggi, dapat duit, plus duit dibagikan. Kurma plus duit. Satu hari dapat, katakanlah orang 50 datang ngantri, besok nambah jadi 100, besok lusa nambah jadi 200. Kebingungan mereka, bagaimana ini? Uang nambah banyak. Kata lakinya, sudah, buka 2 pintu. Pintu depan sama pintu samping. Aku sama sebulan di depan, kau sama sebulan di samping. Buka 2 pintu bapak. Datang lagi orang, lebih ramai lagi. Dan kurma tidak pernah habis, subhanallah. Mereka datangi kurma, ternyata buah yang kemarin sudah dipetik, sekarang sudah berbuah kembali. Berjalan itu hari sampai lewat 10 hari, lewat setengah bulan, sampai masuk 20 hari, mulai agak muncul kegelisahan. Tinggal 10 hari lagi. Wong datang tambah kami pak. Tak cukup 2 pintu, buka 3 pintu. Depan, kanan, kiri, cuma pintu belakang beda dibuka. Saking ramainya orang datang. Nah orang kalau sudah cinta Allah seperti itu. Beruntung, orang kaya banyak di mana-mana, tapi Allah tunjukkan dia yang dipilih oleh Allah. Sampai akhirnya pak, mendekati hari sudah tinggal 5 hari, orang tambah banyak, 4 pintu mereka buka. 4 pintu rumah dibuka, depan, belakang, kanan, kiri dibuka untuk memberikan infak itu. Mendekati hari 25 mulai bingung mereka, kok buah ini tidak berkurang? Karena Allah menjanjikan cuma 1 bulan. Biasanya kalau yang macam ini nipis. Ya, tinggal 25 hari 25 nipis pak, berkurang, 26 berkurang, 27 berkurang, sampai akhirnya 30 selesai. Kan begitu kalau buah-buahan kan pak. Tapi ini tidak, subhanallah. Nabi Musa memantau sampai masuk ke hari 27, tambah gelisah mereka. Ya Allah, ngapa tidak berkurang buahnya? Pun nambah banyak, hajat maksud terus terpenuhi. Lalu muncul pikiran yang sedikit mengganggu, jangan-jangan nanti akan Allah cabut dengan cara datang musibah. Biasanya kalau sedang nikmat-nikmat, hilang itu dengan cara musibah, memang sekali lewat. Ketakutan mereka. Lalu mereka berkata, enggak, insya Allah Allah tidak bakal menunjuk musibah kalau kita sedekah. Jalan sampai masuk hari ke-29, subhanallah, tidak ada tanda sedikit pun buah itu berkurang. Dan orang tetap ramai datang. Nabi Musa pun melihat, ya Allah, apakah kau akan cabut rizki mereka dengan cara kau datangkan musibah? Tinggal 1 hari tak nampak kurang rizki itu pada mereka. Akhirnya subhanallah pak, gelisah malam ke-30. Kenapa? Besok ini bakal musibah kata mereka. Kenapa? Hari terakhir Allah unjuk jatah. Sampai hari ini tidak ada kurang sama sekali. Berarti kalau besok penutupan akan dicabut sekaligus oleh Allah. Takut mereka pak, kebingungan pak. Tapi muncul lagi raja, harapan kepada Allah. Kata bininya, tidak bakal terjadi karena kita berbuat baik sama manusia. Akhirnya ikhwani, masuk hari ke-30, bapak ibu hadirin hadirat. Hari 30 sampai maghrib, barangkali detik maghrib itu akan blek, hilang ke kebun mereka. Subhanallah, tidak hilang juga. Sampai masuk hari ke-31, uang fakir miskin tetap datang dan mereka terus berimpak. Nabi Musa bingung, ya Allah, mikir Musa, ini sebulan lewat, tapi kok mereka masih diberi rezeki dan bisa berinfak. Sampai lewat akhirnya masuk 5 hari, seminggu. Mereka yang fakir 2 lagi bini bapak akhirnya kebingungan, ngapain tidak di stop ke Allah? Kami diunjuk jatah sebulan, ini 35 hari. Hanya mereka datang ke Nabi Musa. Lalu mengatakan, ya Nabi Allah Musa, ada apa ini dengan Allah kepada kami? Apakah ini suatu sifatnya jebakan? Atau memang ini suatu nikmat yang Allah tambahkan berikan? Kata Musa, aku juga tidak tahu. Aku akan bertanya kepada Allah. Karena Allah menjanjikan kepada kalian cuma 1 bulan, sekarang sudah masuk 35 hari. Maka Nabi Allah Musa bertanya, ya Allah, wa'attahum antu'tiyahumul mal syahr kamil. Ya Allah, engkau telah menjanjikan kepada mereka untuk memberikan harta cuma sebulan dan untuk mereka berinfak sedekah. Sekarang sudah lewat sebulan ya Allah. Sebulan 35 hari, 35 hari. Maka apa jawab Allah? Ya Musa, itu hambaku. Kubukakan pintu rezeki buat mereka lewat 1 pintu. Kebun kurma itulah. Tapi kau jingoklah dewek, kata Allah. Aku bukakan 1 pintu rezeki buat mereka, tapi bukakan oleh mereka 4 pintu rumah mereka untuk menyebarkan rezeki itu. Maka aku malu untuk menahan rezeki itu, kata Allah. Aku cuma bukakan 1 pintu rezeki lewat kebun, tapi mereka membuka 4 pintu rumah mereka untuk membagikan rezeki dariku. Maka aku malu, kata Allah, untuk mengambil bagian rezeki mereka. Maka disampaikanlah oleh Nabi Allah Musa kepada orang tersebut, dan mereka pun gembira dan nikmat itu pun terus ikhwani sampai anak keturunan mereka tak putus rezeki tersebut.
Wa hakadha ikhwan rahimakumullah, memang cobaan infak tidak gampang. Ya kadang-kadang kita sudah berusaha untuk bagus, kadang-kadang muncul sifat riya, sifat ujub dan macam-macam penyakit. Maka untuk bisa membantu kita selamat, dekati ulama, dekati asatis yang mereka bisa membimbing kita insyaallah untuk selamat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib hadirahumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dengan waktu ya, kita dalam lagi akan masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan masjid ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, thariq ila mardhatillah, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak punya kemampuan untuk membangun masjid, pasang niat. Bercita-cita barangkali hari ini engkau belum punya apa-apa, 10 tahun lagi Allah bukakan pintu rezeki yang luas insyaallah. Dan minimal niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib asatis, minta maaf barangkali kalau ada kesalahan dalam ucapan kami. Hadani Allah ikum mustaqim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.